Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran fisika kelas 12 IPA. Materi kita kali ini adalah tentang gejala gelombang. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemahaman gelombang. Mengapa bunyi dapat kita dengar ya, anak-anak? Ada yang tahu? Sebenarnya banyak kejadian di sekitar kita yang erat kaitannya dengan gelombang. Nah, umumnya orang akan menjawab karena kita memiliki telinga sehingga kita mendengar. Sebenarnya bukan itu saja, tetapi karena hal ini disebabkan adanya sumber bunyi dari medium perambatan. Ketika kita mendengar pembicaraan seseorang, telinga kita telah menerima gelombang bunyi yang merambat di udara sebagai medium perambatannya, sehingga bunyi tersebut bisa kita dengar. Berdasarkan sumbernya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan pada gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Pada gelombang mekanik, medium bisa berupa zat, baik padat, cair, maupun gas. Contohnya gelombang pada ombak, gelombang pada tali, atau pada bunyi. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik adalah contohnya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari sampai ke permukaan bumi itu tidak memerlukan medium, sehingga tanpa adanya medium, cahaya matahari itu tetap bisa merambat sampai ke bumi. Berdasarkan arah getar dan rambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, untuk mengetahui kedua bentuk gelombang tersebut, kita bisa melakukan kegiatan misalkan bermain selingki atau pegas plastik. Yang pertama, kalian pegang kuat salah satu ujung selingki oleh teman kalian atau bisa diikatkan pada tiang. Kemudian rentangkan sesuai panjang dan getarkan ujung yang satu dengan satu kali hentakan naik turun dari posisi setimbang. Dan kembali ke posisi setimbang saat tangan Anda diam. Kemudian ulangi langkah tersebut, getarkan ujung selingki hingga naik turun, kemudian amati perambatan gelombang yang terjadi pada sepanjang selingki. Letakkan selingki di atas lantai licin, kemudian dengan bantuan teman, kamu pegang salah satu ujungnya. Hentakkan salah satu ujung pegas dengan satu kali dorongan dan satu kali tarikan ke posisi semula. Amati rampatan dan regangan yang merambat sepanjang tali. Nah, ulangi sampai terus-menerus, kemudian amati perambatan dan regangan sepanjang selingki. Dari hasil pengamatan aktivitas yang telah kalian lakukan pada selingki tersebut, bisa kita peroleh bentuk gelombang seperti tabel, kemudian arah getarannya antara pulsa transversal dan longitudinal bagaimana perbedaannya, kemudian panjang gelombangnya juga berbeda. Silahkan diamati pada gambar yang ada di slide ini. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya, seperti pada gambar A. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, seperti di gambar B. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang panjang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Silakan perhatikan gambar 1.3 di bagian 1.3a. Di situ adalah gelombang transversal, yaitu jarak yang sama dengan jarak antara dua puncak berurutan yang di atas itu atau dua lembah berurutan yang di bawah. Nah, jarak tersebut dinamakan dengan panjang gelombang atau biasa kita kenal dengan lambda. Pada gambar 1.3b, di situ jarak yang sama antara jarak dua pusat renggangan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat rampatan yang berdekatan. Itu disebut dengan panjang gelombang atau lambda pada gelombang longitudinal.
Nah, jarak yang ditempuh gelombang setiap satu satuan waktu dinamakan cepat rambat gelombang atau V, sedangkan banyak gelombang yang terbentuk setiap satu satuan waktu dinamakan frekuensi. Periode disimbolkan dengan T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak satu panjang gelombang. Sekarang mari kita perhatikan gambar 1.4. Gambar tersebut merupakan proyeksi dari simpangan Y dan perpindahan X dari sebuah gelombang. Bentuknya menyerupai bentuk gelombang transversal yang terdiri dari bukit dan lembah. Berdasarkan gambar tersebut, panjang gelombang adalah jarak dari B ke F atau jarak dari D ke H. Amplitudo atau A adalah nilai simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel medium, yaitu jarak dari B ke B aksen atau dari F ke F aksen. Puncak gelombang adalah titik tertinggi pada gelombang, yaitu titik B dan titik F. Dasar gelombang adalah cekungan atau lembah terendah, yaitu di titik D dan titik H. Nah, simpul adalah titik-titik pada gelombang ketika mencapai kesetimbangan atau simpangannya sama dengan 0. Nah, adapun ada besaran-besaran yang dimiliki oleh gelombang terdiri dari frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Hubungan antara besaran-besaran tersebut secara matematis bisa ditulis dengan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan F dikali lambda. V yaitu cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda yaitu merupakan panjang gelombang satuannya meter, T merupakan periode gelombang satuannya sekon, dan F adalah frekuensi gelombang satuannya Hz. Dan ini adalah contoh soalnya. Gelombang pada tali merambat dengan kecepatan 6 meter per second jika jarak antara tiga puncak gelombang yang berurutan adalah 36 meter, tentukan A panjang gelombang, B frekuensi gelombang. Nah, di contoh soal ini diilustrasikan seperti gambar berikut, memiliki 3 puncak dan 2 lembah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tuliskan dulu yang diketahui. Di situ diketahui V-nya 6 meter per sekon, kemudian jarak antara 3 puncak yaitu 36 meter. Untuk menjawab yang pertama tentang panjang gelombang, dari ilustrasi gambar tersebut kita tahu panjang gelombangnya adalah 2. Maka kita tulis 2 lambda sama dengan 36. Lambda sama dengan 36 dibagi 2, jadi lambdanya adalah 18. Jadi panjang gelombang tali 18 meter. Dan yang B, frekuensi gelombang, rumus dari V atau cepat rambat gelombang yaitu lambda dikali F. Di situ yang sudah ada adalah V-nya kemudian lambdanya, sehingga kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F, F sama dengan V dibagi lambda. V-nya 6 dibagi dengan lambdanya 18. 6 per 18 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi frekuensi gelombang tali adalah 1/3 Hz. Dan berikut adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Cermati soalnya dengan benar, kerjakan dengan baik dan tepat ya anak-anak ya. Demikian untuk pembelajaran fisika kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat.